Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kemal Faisatala sebagai Ketua dari kelompok 10 dalam mata kuliah Etika Bisnis, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji, dengan dosen pengampu Ibu Bunga Paramita SEMSI. Baik, pada video kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai etika bisnis dalam organisasi atau perusahaan dalam rangka mewujudkan kinerja bisnis etis. Sebelum kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10, yaitu dengan saya sendiri, Kemal Faisatala. Selanjutnya ada Irmawati, ada Fazli Maulana, dan yang terakhir ada Bobby Salamanang. Baik, kita masuk ke topik diskusi yang pertama, itu mengenai etika dalam organisasi atau perusahaan. Seperti yang kita ketahui, di era sekarang itu sudah banyak bisnis-bisnis yang mulai sadar betapa pentingnya etika bisnis dalam mengoperasikan bisnis mereka. Tujuan perusahaan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memaksimumkan kesejahteraan si pemilik dalam rentang waktu tertentu melalui aktivitas penjualan barang atau jasa. Manfaat dari etika bisnis sebagai strategi pembangunan perusahaan dapat kita ambil contohnya itu seperti Company Social Responsibility atau biasa disingkat sebagai CSR. CSR dianggap dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam bentuk profitabilitas, kinerja finansial yang lebih kokoh, menurunkan risiko bentrok dengan lingkungan sekitar, meningkatkan reputasi perusahaan, dan banyak manfaat lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat tercapainya etika bagi perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan. Yang kedua, menghilangkan gray area dalam bidang etika. Yang ketiga, menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya kemungkinan untuk mengatur diri sendiri atau perusahaan itu sendiri. Yang keempat, manfaat bagi perusahaan yang telah go public dapat memperoleh manfaat berupa meningkatnya kepercayaan para investor. Yang kelima, menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Yang keenam, dapat meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir itu dapat membangun corporate image atau citra positif. Next, pada dasarnya, praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek, karena yang pertama, mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Yang kedua, mampu meningkatkan motivasi pekerjanya. Yang ketiga, melindungi prinsip kebebasan berniaga. Dan yang terakhir itu mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Selanjutnya, untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari, maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis harus dituangkan ke dalam manajemen korporasi, yaitu dengan cara yang pertama, menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik atau biasa disebut dengan Code of Conduct. Yang kedua, memperkuat sistem pengawasan. Dan yang terakhir, dengan cara menyelenggarakan pelatihan atau training untuk karyawan secara berkala. Selanjutnya akan dibahas oleh Irmawati. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang aturan keuntungan perusahaan dan etika kendala dalam mewujudkan kinerja bisnis yang etis. Tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan. Keuntungan adalah hal yang pokok bagi kelangsungan bisnis, walaupun bukan merupakan tujuan satu-satunya. Sebagaimana dianut pandangan bisnis yang ideal. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang buruk. Bahkan secara moral, keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan dalam usaha bisnisnya. Tanpa memperoleh keuntungan, tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya. Dan karena itu berarti tidak akan terjadi aktivitas ekonomi yang produktif demi memacu pertumbuhan ekonomi yang menjamin kemakmuran nasional. Beberapa aturan keuntungan perusahaan dan etika adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam bisnis modern dewasa ini, para pelaku bisnis dituntut menjadi orang-orang profesional di bidangnya. Yang kedua, dalam persaingan bisnis yang ketat, para pelaku bisnis modern sangat sadar bahwa konsumen adalah benar-benar raja. Karena itu, hal paling pokok untuk bisa untung dan bertahan dalam pasar penuh persaingan adalah sejauh mana suatu perusahaan bisa merebut dan mempertahankan kepercayaan konsumen.
Yang ketiga, dalam sistem pasar terbuka dengan peran pemerintah yang bersifat netral, tak berpihak tetapi efektif menjaga agar kepentingan dan hak semua pemerintah dijamin. Para pelaku bisnis berusaha sebisa mungkin untuk menghindari campur tangan pemerintah, yang baginya akan sangat merugikan kelangsungan bisnisnya. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menjalankan bisnisnya. Bisnisnya secara baik dan etis, yaitu dengan menjalankan bisnis sedemikian rupa tanpa campur tangan sengaja merugikan hak dan kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnisnya. Yang keempat, perusahaan-perusahaan modern juga semakin menyadari bahwa karyawan bukanlah tenaga yang siap untuk dieksploitasi demi mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Justru sebaliknya, karyawan semakin dianggap sebagai subjek utama dari bisnis suatu perusahaan yang sangat menentukan berhasil tidaknya, bertahan tidaknya perusahaan tersebut. Selanjutnya ialah kendala dalam mewujudkan kinerja bisnis yang etis. Yang pertama ada faktor budaya masyarakat yang cenderung memandang pekerjaan bisnis sebagai profesi yang penuh dengan tipu muslihat dan keserakahan, serta bekerja mencari untung. Bisnis merupakan pekerjaan yang kotor. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat kita memiliki persepsi yang keliru tentang profesi bisnis. Yang kedua ada faktor sistem politik dan sistem kekuasaan yang diterapkan oleh penguasa, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang jauh dari nilai-nilai moral yang baik terhadap perusahaan dan karyawan dalam bidang pekerjaan, dan untuk mensejahterakan dan memakmurkan perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya studi kasus akan dijelaskan oleh Bobby Salamanan. Selanjutnya, studi kasus perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996 diproduksi oleh PT Mengasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Mengasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengandalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya ke luar Indonesia. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Mengasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Provaxur dan diklorofos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian dalam hal ini, Komisi Pestisida telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia, seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah, ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Provaxur tetapi juga HIT diklorofos atau zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1A atau jenis semprot dan HIT 17L atau cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Mengasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Selanjutnya, analisa. Dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekankan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal, mengenyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Dalam kasus HIT sengaja menambahkan zat diklorofos untuk membunuh serangga, padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernapasan
dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Dan walaupun perusahaan sudah meminta maaf dan juga mengganti barang dengan produksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya, tapi seharusnya perusahaan juga memikirkan efek buruk apa saja yang akan konsumen rasakan bila dalam penggunaan jangka panjang. Sebagai produsen memberikan kualitas produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumen. Selain memberikan harga yang murah, yang dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya. Penyelesaian masalah yang dilakukan PT Megasari Makmur dan tindakan pemerintah. Jadi pihak produsen PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIP yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi HIP aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIP aerosol baru telah lolos uji coba dan mendapatkan izin dari pemerintah pada tanggal 8 September 2006. Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIP aerosol baru dengan dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga sesuai nomor RI 2543/92006/S. Sementara itu pada tanggal 22 September 2006 Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusian dan penjualan di seluruh Indonesia. Undang-undang yang telah dilanggar jika dilihat menurut Undang-Undang PPT Megasari Makmur sudah melanggar beberapa pasal, yaitu pasal 4 ayat 1 dan 3, pasal 7 ayat 2, pasal 8 ayat 1 dan ayat 4, dan terakhir itu pasal 19 ayat 1, ayat 2 dan sampai ayat 3. Kesimpulannya dari presentasi kami yaitu pelanggaran etika bisnis itu dapat melemahkan daya saing hasil industri di pasar internasional, seperti pada kasus PT Megasari Makmur produk HIP. Masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. PT Megasari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klise dan penarikan produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena produk tersebut masih ada di pasaran. Sekian.